Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Mari sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita akan bersama menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan Embun Pagi Radio Petra di edisi hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 bersama saya Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Pundong, Bantul. Kita akan bersama menghayati kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongannya. Kita berdoa. Selamat pagi, ya Allah, kami bersyukur atas kemurahan, kebaikan, dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami di dalam istirahat semalam, Tuhan lindungi, Tuhan naungi, dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan yang sehat, tiada suatu kekurangan apapun. Kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama menghayati merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar pijakan di dalam kami menjalani kegiatan sepanjang hari ini, terkhusus di dalam kami menghayati dan juga merespon cinta kasih Allah dalam hidup sehari-hari ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini bacaan diambilkan dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Diterima kembali, tetapi diangkat sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, judul embun pagi hari ini yaitu kasih Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam istilah Jawa ada yang namanya garwo. Garwo artinya sigaring nyawa, artinya separuh jiwa. Arti dari separuh jiwa berarti dimaknai bahwa sebetulnya jiwa itu adalah bersifat utuh, satu, yang digambarkan dalam hubungan antara suami dan istri. Separuh jiwa artinya separuh jiwanya yang lain adalah berada pada pasangan kita. Dan ketika itu disatukan menjadi satu kesatuan jiwa
yang utuh. Begitulah kitab suci melalui bacaan kita hari ini melukiskan hubungan Tuhan dengan umatnya, bagaikan relasi suami istri. Namun sayangnya, apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak setia, bahkan cenderung berkhianat, memberi gambaran bahwa rusaknya hubungan cinta kasih itu. Hal itu yang dilakukan oleh Gomer selaku istri Hosea. Gomer melakukan tindakan perselingkuhan. Hosea bisa saja menceraikan Gomer atas tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh Gomer. Namun menariknya, Hosea justru bertindak sebaliknya. Bukannya menceraikan, Hosea justru malah mencari dan menebus Gomer. Hosea membeli kembali Gomer dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tentu secara logika, secara pola pikir manusia, ini merupakan hal yang tidak lumrah dan tidak lazim. Tetapi itulah yang ditempuh dan diupayakan oleh Hosea. Gomer dibeli dari seorang majikan yang mempekerjakannya sebagai pelacur bakti. Pada zaman itu, pelacur merupakan hal yang marak terjadi. Tujuannya untuk merangsang kegiatan Dewi Kesuburan dalam menurunkan hujan. Pelacur ini memiliki rantai kegiatan bisnis yang begitu sukses pada zamannya, dan berbungkus dengan agama, dipadu-padankan dengan begitu mesra dengan kepentingan ekonomi, yang berakibat bahwa tindakan untuk mengeluarkan Gomer dari situasi yang demikian menjadi tidaklah mudah untuk dilakukan. Ada harga yang mahal, ada harga yang harus dibayar oleh Hosea, dan itu dia tempuh. Apa yang dilakukan oleh Hosea terlepas dari ketidaklaziman, bagaimana sikap Hosea menunjukkan betapa dalamnya cinta kasihnya kepada Gomer. Cinta kasih Hosea ini melukiskan betapa Tuhan Allah juga mencintai umat yang dikasihinya. Allah mencintai tanpa syarat, yaitu cinta yang menebus dan menyelamatkan. Cinta yang tidak pernah hilang meski diwarnai dengan tindakan manusia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Hosea dalam kisah kitab ini menjadi pengingat sekaligus menjadi alarm bagi kehidupan kita, untuk kita dapat mencintai pasangan kita apapun yang terjadi dalam hubungan kita tetap harus mencintai pasangan kita. Apa yang dilakukan oleh Hosea ini juga didasarkan oleh firman Tuhan yang datang kepada Hosea. Pergilah lagi, diutus untuk mencintai seorang perempuan, sekalipun ia telah
melukai, berkhianat kepada Hosea. Ketulusan cinta kasih sebagai sebuah keharusan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Tentu di antara kita tidak ada yang ingin dikhianati. Karena dikhianati pasti rasanya begitu sakit. Dan tidak ada orang yang mau untuk dikhianati. Kesetiaan bukan sekedar sebuah kata-kata yang diucapkan, tapi sebuah ikatan yang mengikat untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan mewujudkan cinta kasih yang sejati. Mari kita belajar dari sikap hidup yang ditunjukkan oleh Hosea. Kasih dan kesetiaan. Meskipun berujung dengan pengkhianatan. Berkaca dalam kehidupan keseharian kita, Tuhan yang begitu telah mencintai kita. Meski kita seringkali melukai, seringkali kita berkhianat, tetapi kasih Allah yang sejati menolong dan memampukan kita untuk kita dapat terus menghayati cinta kasih Allah yang pada akhirnya nanti kita wujud nyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita, terlebih khusus pada pasangan kita. Ada istilah yang mengatakan mencintai hingga terluka. Kita diutus dan diundang, kita menghayati, dan kita diajak untuk mencintai dengan ketulusan hati kita, meskipun terdapat luka, meskipun juga ada pengkhianatan, meskipun kita juga tidak mengharapkan untuk dikhianati ataupun mengkhianati. Tapi dalam cinta kasih Allah itu senantiasa tumbuh dan mengiringi kehidupan serta mewarnai dan akhirnya nanti menjadikan pola kehidupan kita yang telah dimulai dari Tuhan Allah yang mencintai kita semua selaku kepunyaan Tuhan. Kebaikannya menolong dan memampukan kita. Mari terus-menerus mengupayakan diri, terus-menerus bersandar pada cinta kasih Allah yang sejati. Selamat mencintai dan selamat menghayati cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama sahabat Petra kita bersatu dalam doa. Bersyukur untuk sapaan sabdamu pagi ini ya Tuhan, di mana sabdamu boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, untuk kami tetap tinggal di dalam cinta kasih Allah sejati, meskipun di dalamnya banyak dinamika yang terjadi, banyak ujian-ujian yang datang berganti. Tapi bila itu semua tidak menyurutkan kami, tidak akan mewujudkan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena Tuhan terlebih dahulu memulai dan meladankan arti dan makna cinta kasih yang sesungguhnya. Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan, untuk itu mohon berkat pertolongan dan penyertaan-Mu, agar kasih setia-Mu memampukan dan menolong kami di dalam kami menghayati kehidupan keseharian kami yang dinaung dan dilingkupi oleh cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Lalu ingat sabda Tuhan hari ini, kiranya kita selalu dan terus mengupayakan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.